Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sothena sangvijati sangvegam apajati sangvigo yuniso padahati pahitato kayena ca paramasajang saji karoti panyaya ca ativija pasati. Karena itulah seseorang tergugah batinnya, ia yang tergugah batinnya bersemangat mempraktikkan dhamma dengan kebijaksanaan. Ia yang bersemangat merealisasi kebenaran tertinggi dan melihatnya setelah menembus melalui kebijaksanaan. Yang saya hormati para rama-ramani, para pengurus baik Magabuti, Wandani, Patria, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini merupakan kebahagiaan bagi kita semua karena kita datang ke wihara di tengah-tengah kesibukan, namun datang ke wihara untuk melakukan berbagai kebaikan, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kembali bertekad untuk melatih sila, baik Pancasila maupun 8 sila, dan juga dalam rangka untuk mengawali sebulan penghayatan Dhamma, yang ternyata ini adalah hari pertama. Saya pikir sudah ada beberapa hari sebelumnya. Ini mengawali. Dan pada kesempatan malam hari ini, tema yang akan saya sampaikan sesungguhnya merupakan hal yang sudah tidak asing bagi kita sebagai umat Buddha, yaitu berkenaan dengan Sangvega. Mengapa tidak asing? Karena beberapa tahun terakhir ini ketika ada keluarga kerabat kita atau keluarga teman kita yang sedang berkabung, yang sedang berduka, biasanya kita umat Buddha akan mengirim pesan dengan kalimat turut bersangvega cita atas meninggalnya Bapak A, Bapak B, demikian. Sesungguhnya apa arti dari sangvega yang kemudian ditambah cita? Sesungguhnya kata sangvega itu artinya tergerak, artinya tergugah, artinya juga teragitasi. Dan ketika ditambah dengan kata cita yang artinya batin, maka sangvega cita adalah batin yang tergugah, batin yang tergerak, batin yang teragitasi. Dan sangvega cita ini mengacu kepada semacam emosi spiritual. Dan biasanya muncul ketika kita melihat fenomena yang berkenaan dengan Dhamma
atau mendengar sesuatu yang berkenaan dengan dhamma, kita bawa ke dalam batin, dan batin menjadi tergugah. Batin menjadi tergerak untuk mempraktikkan dhamma. Dan utamanya adalah batin menjadi tergerak untuk segera bebas dari penderitaan. Sebagai contohnya adalah ketika kita kembali kepada cerita ketika Sang Buddha sebelum mencapai kebudayaan sebagai seorang pangeran pada suatu ketika keluar dari istana, kemudian melihat 3 fenomena, adalah orang yang sudah tua, orang yang sakit, dan kemudian orang yang meninggal. Ketika melihat fenomena demikian, hatinya tergerak, batinnya tergugah untuk mencari jalan, mencari solusi, mencari cara agar manusia bisa bebas dari penderitaan. Tergugah batinnya untuk mencari solusi agar ia sendiri, keluarganya, masyarakat, orang-orang yang nanti akan dipimpin itu terbebas dari penderitaan. Maka kemudian beliau keluar istana, meninggalkan semua kemewahan, tahtanya, keluarganya, untuk mencari jalan agar bisa terbebas dari duka. Nah, ketika Pangeran Siddhartha melihat fenomena demikian dan batinnya tergugah, itulah Sang Veggacita. Sehingga sebenarnya pada saat kita mengirim pesan kepada keluarga yang sedang berkabung, kata Sang Veggacita itu bukan artinya ikut berduka cita, bukan, atau ikut berkabung, tapi justru secara bijaksana adalah ketika ada anggota keluarga, teman kita, sahabat kita, atau kerabat kita yang meninggal, kita ikut tergugah batinnya melihat fenomena demikian, untuk menggugah batinnya agar sebelum kita juga mengalami hal yang sama, yaitu kematian, kita harus mempraktikkan dhamma, segera mempraktikkan dhamma agar terbebas dari penderitaan. Artinya demikian. Dan tentu ini, pesan seperti ini dikirimkan kepada mereka yang memang sudah memahami. Makanya biasanya dikirimkan ke umat Buddha, bukan ke umat lain, tapi umat Buddha. Karena tentu kita umat Buddha paham apa itu Sang Vegga. Artinya tidak hanya keluarga lain, ketika keluarga kita sendiri harus meninggalkan kita karena kematian, kita bersang Vegga. Kita memunculkan ketergugahan batin bahwa ini pun juga persis akan terjadi pada saya. Dan sebelum terjadi pada saya, selagi masih hidup, tergugah batinnya untuk segera mempraktikkan dhamma. Itu adalah Sang Vegga. Dan Sang Veggacita ini sangat penting. Bahkan seperti yang tadi di depan saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa Sang Vegga ini pada akhirnya akan menjadi pemicu bagi orang tidak hanya untuk mempraktikkan dhamma, tetapi bahkan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu Paramasacang, yang tidak lain adalah Nibbana, kebenaran tertinggi. Maka di sana dikatakan, karena hal itu, karena fenomena tertentu berkenaan dengan dhamma, maka seseorang kemudian tergerak hatinya, tergerak batinnya, Sang Vegga, Sang Veggang Appajati. Dan ketika seseorang tergerak batinnya, Sang Viggo, orang demikian akan bersemangat untuk mempraktikkan dhamma.
dengan yoniso, dengan bijaksana. Sangvigo yoniso pada hati. Dan ketika seseorang bersemangat karena terpicu, karena tergerak hatinya, kemudian memunculkan semangat untuk mempraktikkan dhamma, pada akhirnya orang demikian merealisasi kebenaran tertinggi. Parama sacang saci karoti, merealisasi kebenaran tertinggi dan melihatnya setelah menembusnya dengan kebijaksanaan. Panyaya atti wija pasati. Artinya sang wega ini pada akhirnya menjadi trigger, pemicu bagi seseorang untuk termotivasi mempraktikkan dhamma yang akhirnya membawa kepada pencapaian nibbana. Maka ini penting sekali, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan kita itu dalam proses mempraktikkan dhamma terkadang kumat-kumatan. Ya enggak? Terkadang ada momen, ada hari di mana kita bersemangat, tapi kemudian kemalasan muncul. Ternyata banyak malasnya. Semangat satu hari, 1 bulan malas. Itulah sang wega dibutuhkan untuk memunculkan semangat. Bagaimana kita bisa memunculkan sang wega, ketergugahan batin? Pertama yang harus kita miliki adalah pemahaman dhamma. Karena kalau tidak memahami dhamma, maka sulit untuk bisa memunculkan ketergugahan batin sang wega cita. Sulit. Pertama harus memahami dhamma, utamanya adalah memahami walaupun basic, walaupun masih dasariah, adalah realitas kehidupan kita di alam sangsara. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Apa realitas kita hidup di alam sangsara, alam tumimba lahir? Realitasnya adalah bahwa setiap apapun yang kita alami, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu semua disebabkan oleh perbuatan kita masing-masing, oleh karma kita. Apapun kebahagiaan dan juga penderitaan, itu adalah karena perbuatan kita masing-masing. Kalau kita melakukan berbagai macam perbuatan yang buruk, tidak menjaga ucapan kita, perbuatan jasmani kita, pikiran kita, maka sebagai dampaknya pasti penderitaan akan kita hadapi, akan kita alami. Dan itu pasti. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kebahagiaan akan kita peroleh. Dan karena perbuatan yang kita lakukan ini, berbagai macam perbuatan yang kita lakukan ini, kita tidak hanya mengalami buahnya dalam kehidupan sekarang saja, tetapi kita karena karma kita harus melanjutkan untuk mengalami buah perbuatan di kehidupan selanjutnya. Maka kemudian kita lahir melakukan berbagai macam perbuatan, seiring dengan usia kita bertambah, di dalamnya ada sakit-sakitan, kemudian kita meninggal, kita lahir lagi. Setelah itu kemudian mengalami hal yang sama, kemudian meninggal, lahir lagi. Dan terus demikian. Terus dalam alam tumimba lahir ini, karena perbuatan kita, karena karma kita, kita terus mengalami kelahiran, kematian, kelahiran, kematian. Dan terkadang dalam proses tumimba lahir ini, kehidupan kita juga tidak pasti. Apa yang dimaksud dengan tidak pasti? Terkadang kita lahir di alam bahagia,
Terkadang kita lahir di alam menderita. Kadang terlahir sebagai binatang. Kadang sebagai hantu gentayangan. Harus ingat, kita pernah jadi hantu gentayangan. Jadi kalau kita itu selalu mengatakan, wah kita takut dengan kuntilanak. Mungkin Anda pernah jadi kuntilanak juga. Kita pernah. Sang Buddha menyampaikan bahwa kehidupan kita itu demikian. Terkadang kita dilahirkan di alam bahagia, alam manusia, alam surga, alam Brahma. Tapi terkadang terlahir di alam menderita. Bahkan terlahir di alam neraka. Diibaratkan bahwa seperti seseorang yang melemparkan batang atau cabang kayu, terkadang yang jatuh pangkalnya dulu, terkadang yang jatuh pucuknya dulu, dan akan terus demikian. Artinya terkadang kita dilahirkan di alam bahagia, terkadang di alam menderita karena perbuatan-perbuatan kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita masih dikuasai oleh avijja, oleh ketidaktahuan. Avijja paccaya sangkara. Dengan ketidaktahuan, maka di sana muncul berbagai macam perbuatan. Terkadang berbuat yang baik disebut punya bisangkara. Perdana, praktek sila, meditasi mencapai jana, rupa jana. Terkadang baik sekali sampai mencapai arupa jana, disebut anenja bisangkara. Tapi kadang pula karena avijja kemudian melakukan perbuatan yang buruk, apunya bisangkara. Kenapa? Avijja ini ketidaktahuan membawa kepada berbagai macam perbuatan, termasuk perbuatan yang baik. Itulah avijja. Avijja itu diibaratkan seperti orang buta, orang yang tidak punya mata. Ketika berjalan menuju ke suatu tempat, karena tidak bisa melihat, maka kadang-kadang jalannya benar, kadang-kadang jalannya salah. Maka kita dalam kehidupan di alam tumimba lahir tidak pasti, tidak tentu. Kadang terlahir di alam menderita, kadang di alam bahagia, dan terus demikian. Maka ada suatu cerita. Suatu kali Sang Buddha ketika berjalan bersama dengan Bante Ananda dan melihat seekor babi muda, Sang Buddha tersenyum. Nah, senyum Sang Buddha itu pasti ada maknanya. Kalau senyum kita, ketawa kita belum tentu bermakna. Kalau Sang Buddha ada makna damanya. Maka Bante Ananda bertanya, apa yang menjadi sebab dan kondisi Bante tersenyum? Sang Buddha menjawab, apakah engkau melihat seekor babi muda? Ya Bante, saya melihat. Kemudian menceritakan bahwa di kehidupan yang lampau, babi muda ini pernah terlahir sebagai seekor ayam betina yang tinggal di pinggir sebuah wihara dan sering mendengar seorang Bante yang memberikan ceramah, memberikan dhamma desana berkenaan dengan vipassana kamadhana, objek-objek meditasi vipassana. Dan walaupun ayam betina tersebut tidak paham apa yang disampaikan oleh Bante tersebut, tetapi karena mendengar yaitu yang disampaikan Bante tersebut, muncul perasaan bahagia, pikiran bahagia. Dan karena pikiran bahagia, ayam betina ini meninggal, terlahir sebagai seorang putri raja. Hebat ya. Nanti bawa ayam yang banyak sini ya. Bernama Ubari.
Dan ketika Ubari ini suatu saat melihat ketika ia pergi ke suatu tempat dan dia melihat ada setumpuk belatung di setumpuk kotoran manusia, ada setumpuk belatung. Nah, di sana muncul persepsi asubah, sifat menjijikan kita sebagai manusia. Ternyata melihat demikian, melihat persepsi asubah, sifat menjijikan dari manusia, ia mengembangkannya dan mencapai pencapaian jana. Dan ia meninggal, terlahir di alam Brahma. Dari ayam betina menjadi putri raja, kemudian mencapai alam Brahma. Naik terus kan? Tapi hidup itu tidak pasti. Ternyata meninggal dari alam Brahma, lahir sebagai seekor babi. Bayangkan, dari yang bahagia sekali, lebih dari alam surgawi, lahir sebagai babi. Kenapa bisa demikian? Karena ada karma-karma lampau yang masih harus berbuah. Walaupun sudah terlahir di alam yang sangat tinggi, alam Brahma, tetapi karena ada karma lampau yang masih harus berbuah, ternyata membuat dia terlahir sebagai seekor babi. Tidak pasti. Cerita lain, ada seorang dewa. Dewa ini memiliki, dikelilingi oleh bidadari. Kira-kira berapa? 72? Terlalu sedikit itu. Dikelilingi oleh 1000 bidadari. Dan suatu kali ketika mereka sedang bercengkrama di taman kedewaan, tiba-tiba yang 500 bidadarinya meninggal dunia. Dan ternyata terlahir di alam neraka. Dari alam dewa, alam surga, meninggal telah di alam neraka. Kan kayak nggak masuk akal ya. Tapi itulah kehidupan. Nah, untungnya dewa ini dengan sisanya yang 500 beruntung. Karena apa? Nah, itu tadi, begitu melihat yang 500 telah di alam neraka, mereka muncul sangwega, ketergugahan batin. Mereka kemudian pergi menuju tempat Sang Buddha, meminta wejangan dari Sang Buddha. Beruntung, karena kemudian mereka kesemuanya mencapai Sotapanna. Tetapi yang 500 tidak beruntung. Dan itulah kehidupan, bahwa kehidupan kita itu mengalami kelahiran, kematian yang itu tidak pasti. Sehingga kelahiran, kematian di alam tumimba lahir harus dipahami sebagai duka penderitaan. Ini penting. Bahwa alam sangsara yang isinya adalah perbuatan, isinya buah perbuatan, isinya tumimba lahir, itu semua adalah duka penderitaan. Umat Buddha harus paham ini, bahwa ini adalah duka penderitaan. Karena kalau tidak paham ini, sulit untuk memunculkan sangwega, ketergugahan batin. Tapi kalau paham bahwa ini adalah duka penderitaan, maka sangwega bisa muncul. Apakah ketika sedang melihat fenomena tertentu, mendengar suara tertentu, membaca, ataupun sedang merenung, bisa memunculkan sangwega. Nah, kemudian selain kita memahami bahwa alam sangsara adalah duka dengan pemahaman yang benar, maka yang kedua adalah kita harus paham bahwa
penderitaan di alam tumimbal lahir ini itu bisa diatasi. Dan kita beruntung karena Sang Buddha muncul di dunia, kemudian memberitahukan, menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan di alam tumimbal lahir itu bisa diatasi. Ada hal yang berada di luar sangsara, yaitu bebasnya dari alam sangsara tumimbal lahir. Tidak lain adalah nibbana. Dan ini bisa diatasi dengan memahami, dengan menembus 4 kebenaran mulia. Kalau belum menembus, paling tidak yang pertama mencoba memahami. Memahami yang pertama adalah memang segala sesuatu yang berkondisi, yang tidak lain adalah sangsara ini, adalah duka, penderitaan. Tetapi penderitaan ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa seseorang terus bertumimbal lahir? Kenapa seseorang terus melakukan karma, melakukan perbuatan, kadang baik, kadang buruk, tapi kemudian bertumimbal lahir? Tidak lain adalah karena kotoran batin, karena keserakahan, karena kebencian, karena moha, kebodohan, karena avijja, ketidaktahuan, karena tanha, nafsu keinginan. Karena kotoran batin inilah, maka seseorang terus mengalami penderitaan, dilahirkan di alam tumimbal lahir ini. Dan untuk bisa terbebaskan dari penderitaan ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan melenyapkan sebabnya, yaitu melenyapkan kotoran batin, melenyapkan kilesa, melenyapkan loba, dosa, moha, melenyapkan avijja, melenyapkan tanha, melenyapkan upadana, sebagai penyebab mengapa terus mengalami kelahiran, terus mengalami penderitaan. Dan jalan telah ditunjukkan oleh Sang Buddha untuk bisa memahami duka, penderitaan, untuk bisa melenyapkan sebab duka, kotoran batin, untuk bisa memadamkan penderitaan, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Telah ditunjukkan. Nah, 2 hal ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Walaupun secara dasariah kita mesti memahami dulu bahwa ada alam sangsara yang adalah duka, tetapi ada cara untuk mengatasi alam sangsara, cara untuk mengatasi duka, penderitaan, yaitu dengan memahami, dengan menembus 4 kebenaran mulia. Nah, kalau 2 ini sudah dipahami, maka setiap kali kita merenungkan dharma, pada saat kita melihat fenomena, kita mendengarkan suara-suara berkenaan dengan dharma, pada saat kita merenungkan dharma, maka sangvega, ketergugahan batin itu bisa muncul. Dan utamanya biasanya sangvega ini, ketergugahan batin, muncul ketika melihat duka, penderitaan. Maka di dalam kitab pengulas dikatakan ada 8 fenomena yang bisa memunculkan sangvega. Ada sangvega wattuni, 8 fenomena, 8 hal yang bisa memunculkan ketergugahan batin, bisa memicu semangat kita untuk bebas dari penderitaan. Yang pertama adalah jati, kelahiran. Ketika kita melihat kelahiran, mendengar kelahiran, merenungkan kelahiran, di situ akan memunculkan sangvega, ketergugahan batin untuk bebas dari penderitaan. Benar tidak? Benar tidak? Rasanya kok tidak ya?
Karena kebanyakan ketika melihat kelahiran bahagia, pesta, kan begitu ya. Wah, cucunya baru lahir gitu ya. Wah, merasa bahagia, bersyukur punya cucu dan sebagainya. Di satu sisi, banyak orang justru melihat kelahiran sebagai kebahagiaan. Tetapi di sisi lain, ketika kita melihat ke dalam Dhamma, kelahiran itu justru yang soka paridewa duka domanasa upayasa. Disebabkan oleh kelahiran sebagai kondisi, maka di sana akan muncul penuaan, muncul kematian, dan diantaranya akan muncul kesedihan, ratap tangis, duka fisik, duka batin, dan juga muncul keputusasaan. Berbagai macam penderitaan muncul karena kelahiran. Apalagi tadi telah disampaikan, ternyata ada kelahiran, ada berbagai macam penderitaan, kemudian meninggal, lahir lagi, kemudian menjalani banyak penderitaan lagi, meninggal, lahir lagi, terus demikian. Sehingga bahkan ketika Sang Buddha di awal sekali beliau mencapai kebudayaan, beliau mengumandangkan pekik kemenangan, dan syair yang paling pertama, apa yang beliau ucapkan? Aneka jati sangsarang, sandawisang anibisang, gaha karang gawe santo duka jati punah-punang. Telah begitu banyak saya mengalami kelahiran, aneka jati sangsarang, mencari pembuat rumah tetapi tidak ditemukan. Sungguh kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Mengapa? Karena seperti tadi, ternyata di dalam kelahiran yang berulang-ulang ini, yang sudah tidak terhitung banyaknya, setiap makhluk mengalami berbagai macam penderitaan. Kadang lahir di alam yang bahagia, manusia, surga, ataupun Brahma, tapi juga kadang lahir di alam menderita. Dan kalau kita melihat apapun penderitaan yang pernah kita lihat, apapun itu, entah kita melihat ada binatang yang sedang mengalami penderitaan, Sang Buddha menyampaikan bahwa penderitaan yang sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita lihat, kita pun juga pernah mengalami. Cuman kita lupa saja. Kita lupa dengan kehidupan yang lampau, sehingga seakan-akan kita belum mengalami penderitaan yang orang lain, yang makhluk lain itu mengalami. Padahal setiap penderitaan yang dialami oleh makhluk lain, kita juga pernah mengalami. Kalau Anda mungkin pernah melihat di musim hujan ada banyak serangga, laron itu, nanti laron ya, itu bahasa Indonesia ya, laron itu ya, ya. Yang kemudian masuk ke lampu minyak dan mati. Kita juga pernah mengalami sebenarnya. Kita pernah mengalami. Artinya banyak penderitaan yang sudah kita alami. Gara-gara apa? Kelahiran. Gara-gara jati kelahiran. Maka kelahiran, ketika kita mengingat tentang kelahiran, itu adalah penderitaan. Walaupun di masyarakat untuk kebanyakan orang itu dilihat sebagai kebahagiaan, tapi ini adalah penderitaan jati. Yang kedua adalah jara, ketuaan. Ketika kita mengingat tentang ketuaan, itu juga bisa memunculkan ketergugahan batin.
Tentu kalau kita memahami Dhamma terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak memahami Dhamma, ya malahan kalau kita hidup kemudian kita ingat ketuaan, bukan keteguhan batin yang muncul, malah pikiran buruk bisa muncul. Mumpung masih muda, hidup bersenang-senang, kan begitu. Mumpung masih kuat, gunakan hidup untuk bersenang-senang. Tapi kalau orang memahami Dhamma dengan benar, justru ketika mengingat ketuaan akan terjadi, terutama yang masih muda-muda, bahwa ketuaan akan muncul, akan terjadi, justru akan memunculkan keterbukaan batin. Mumpung saya masih muda, akan saya gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, mempraktikkan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Justru demikian muncul sangwega. Karena kalau sudah tua, itu sulit. Walaupun masih bisa untuk melakukan kebaikan, masih bisa untuk praktik Dharma, tetapi jauh lebih sulit. Ya kan, yang sudah merasa tua kan lebih sulit kan. Dulu kalau duduk itu bisa 2-3 jam oke. Sekarang 1 jam itu udah sakit sekali itu. Kalau dulu masih muda kan pamernya pamer otot ya. Sekarang kalau udah umur 40 ke atas, pamernya pamer obat. Ya enggak? Ngalami ya. Dan mau tidak mau, ketuaan itu membuat kita lebih sulit untuk mempraktikkan Dharma. Walaupun masih bisa, lebih sulit. Maka Sang Buddha itu sering saya membaca di berbagai khotbah beliau, itu sangat mengapresiasi ketika masih muda kemudian menjadi seorang biku. Itu diapresiasi sekali oleh Sang Buddha, sangat diapresiasi. Sering itu di dalam khotbah-khotbah beliau itu. Sementara rambut masih hitam, fisik masih kuat, kemudian mempraktikkan kehidupan sebagai seorang biku. Wah, itu sangat dipuji oleh Sang Buddha. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau sudah tua, ya lebih sulit. Tetapi bukan berarti kemudian kalau sudah tua mengalami sendiri, kemudian menjadi lengah. Justru kalau sudah tua ya malahan harus sudah merasa waktunya. Kalau kemudian sudah terlanjur di masa mudanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bukan untuk pengembangan batin, maka sekarang ketika sudah merasa tua harus berpikir ini waktunya untuk melepaskan semuanya, melepaskan kemelekatan, waktunya untuk lebih concern, lebih peduli, lebih fokus dengan praktik Dhamma. Nah, dengan demikian sangwega, merenungkan ketuaan, memunculkan keterbukaan batin. Mumpung saya masih hidup, walaupun sudah tua, mumpung saya masih hidup, akan saya gunakan untuk mempraktikkan Dhamma semaksimal mungkin. Itulah sangwega. Yang ketiga adalah ketika kita merenungkan sakit, itu juga akan justru memunculkan ketergugahan batin. Entah kita belum mengalami sakit atau ketika kita sedang sakit, itu akan memunculkan ketergugahan batin. Tetapi lagi dan lagi, ini terjadi kalau seseorang memahami Dharma, memahami realitas kehidupan kita, bahwa ada sangsara, ada nibbana. Karena kalau kemudian seseorang tidak memahami Dharma, begitu muncul sakit, apa yang terjadi? Bisanya hanya komplain, kan begitu? Bisanya hanya mengeluh, muncul kegelisahan, muncul ketakutan, mengeluh, komplain, menyalahkan orang di sekitar. Apalagi kalau dalam proses kehidupannya tidak pernah melihat ke dalam, tidak pernah mau melihat bahwa si pembuat penderitaan dan kebahagiaan itu dari dalam batin, melihatnya keluar terus. Begitu muncul perasaan yang tidak menyenangkan, muncul sakit, karena terbiasa melihat keluar, pasti menyalahkan orang di luar.
mencari kambing hitam. Oh, gara-gara kamu anak yang tidak membalas budi orang tua, saya ditelantarkan, kan gitu. Mencari kambing hitam, kenapa? Melihatnya keluar. Tapi kalau orang memahami dharma, melihat ke dalam, justru itu juga kesempatan untuk memunculkan ketergugahan batin. Bahkan kan ada beberapa cerita pada zaman Sang Buddha, seseorang bisa terbebas batinnya dari kotoran batin justru pada saat sedang sakit. Oh, banyak ceritanya. Saat sedang sakit malahan batinnya tergugah. Untuk apa? Melepaskan kemelekatan terhadap jasmaninya. Karena yang membuat kita tambah sakit adalah melekat dengan jasmani. Jasmani sakit itu sudah duka, penderitaan. Tapi begitu pikiran menjadi gelisah, menjadi khawatir, takut karena kemelekatan terhadap jasmani, penderitaannya menjadi double. Maka ketika sakit fisik, justru Sang Buddha mengajarkan kita untuk batin agar tidak ikut sakit. Biarlah fisik sakit, tetapi batin tidak ikut sakit. Ini disampaikan Sang Buddha kepada seorang berumah tangga bernama Nakulabita. Ketika ia datang, komplain, maksudnya datang kepada Sang Buddha dan mengeluh, sekarang saya sudah tua, sering sakit-sakitan. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, cobalah latih. Biarlah fisik saya sakit, tetapi batin saya tidak ikut sakit. Kemudian bertemu dengan Bhante Sariputta dan bertanya, yang dimaksud Sang Buddha apa ya? Fisik sakit tapi batin tidak sakit. Kemudian dijelaskan, oh ternyata yang dimaksud dengan batin sakit itu adalah ketika masih menganggap jasmani adalah milikku, aku, diriku. Perasaan adalah milikku, aku, diriku. Demikian pula persepsi, bentukan-bentukan pikiran, kesadaran sebagai milikku, sebagai aku, sebagai diriku. Ketika masih ada anggapan demikian, artinya batin sakit. Maka menarik, zaman dulu ada seorang biku muda yang suatu kali ketika sedang berpuasa, Bhante ini diterkam harimau, kemudian dibawa ke tebing. Para Bhante lain mengejar juga untuk menolong, tapi sudah terlambat karena sudah dibawa ke atas tebing. Para biku juga tidak bisa naik ke atas. Bhante muda ini juga sudah tidak bisa turun, dan dia sudah tahu pasti akan mati dimakan oleh harimau tersebut. Awalnya gelisah, awalnya takut. Ya, kalau kita berada di posisi demikian, ya kan, pasti memunculkan secara umum rasa takut, kan? Nggak percaya? Nanti masuk kebun binatang yang belum. Bhante ini juga takut awalnya, tetapi kemudian ingat dengan sabda Sang Buddha, rupang bikawe natum hagang tang pajahata. Wahai para biku, jasmani itu bukan milikmu, maka lepaskan itu. Artinya melepaskan kemelekatan terhadap jasmani. Dan waktu itu kan memang momen yang memang mau tidak mau harus dilepaskan, kan. Dan karena Bhante ini sudah mengerti dharma, batinnya juga sudah lebih kokoh dalam dhamma, begitu ingat apa yang disampaikan Sang Buddha, ketergugahan batin muncul, sang vega muncul untuk tidak melekati jasmaninya. Sementara tubuhnya dicapik-capik oleh harimau tersebut, yang tentu perasaan sakit itu muncul, tetapi batinnya melepaskan kemelekatan terhadap jasmaninya. Artinya tidak hanya jasmaninya, tetapi juga
keseluruhan 5 gugusan kemelekatan dilepaskan, mencapai arahat. Itu memungkinkan terjadi dan terjadi pada zaman Sang Buddha. Tapi jangan pernah dicoba. Dicoba malahan ya kan batik ini kan batiknya sudah matang ya, sehingga bisa itu kan. Tapi kalau kita yang belum matang mah ya masih mentah, dimakan harimau ya tambah gelisah. Tetapi sakit itu bisa memunculkan sang wega. Kemudian yang keempat adalah kematian. Nah, kematian ini bisa memunculkan sang wega. Ketika kita melihat, mendengar tentang kematian, merenungkan tentang kematian, disitulah bisa memunculkan sang wega, ketergugahan batin. Sebenarnya syair atau pernyataan yang di depan saya sampaikan di awal sekali, itu pernyataan Sang Buddha berkenaan dengan kematian. Karena hal itulah, maksudnya karena hal tentang kematian, maka seseorang memunculkan ketergugahan batin. Disampaikan bahwa ada 4 jenis orang ketika melihat fenomena kematian, batinnya tergugah. Diibaratkan seperti seekor kuda yang baik. Ketika jenis orang pertama adalah seperti seekor kuda yang sudah terlatih, begitu melihat bayangan cambuk, pernah dengar ya? Ya. Begitu melihat bayangan cambuk dari orang yang melatihnya atau si pelatihnya, dia langsung berpikir, apa yang akan saya pelajari hari ini dari pelatih saya? Langsung tergugah. Maka ada kasus di mana seseorang mendengar bahwa di kampung ini, di kota ini ada seorang wanita, ada seorang pria yang meninggal dunia. Tergugah batinnya. Artinya terpicu batinnya untuk segera selagi masih hidup, belum meninggal, segera mempraktikkan dhamma untuk terbebas dari penderitaan. Maka tadi sotena sang wijati sang vegang apa jati. Karena itulah maka ia tergugah batinnya. Karena tergugah maka memunculkan semangat muncul untuk mempraktikkan dhamma. Kemudian ada juga seseorang ketika mendengar ada orang meninggal di kampung ini, kota ini, seorang pria wanita meninggal, ia tidak tergugah batinnya. Ia hanya tergugah batinnya ketika melihat dengan mata kepala sendiri. Di depan matanya ada seseorang yang meninggal, baru tergugah batinnya. Itu seperti seekor kuda yang ketika melihat bayangan cambuk, dia masih belum tergugah. Baru kemudian ketika cambuknya itu menempel rambutnya, baru dia tergugah. Apa yang harus saya lakukan? Apa hal yang akan diberikan oleh pelatih saya? Baru tergugah. Tapi ada pula seseorang yang walaupun mendengar, walaupun melihat, batinnya tidak tergugah. Hanya kemudian kalau ternyata yang meninggal adalah keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, apakah orang tua, adiknya, kakaknya, kerabatnya yang meninggal dunia, baru batinnya tergugah. Sebelum saya juga harus mengalami kematian, maka mempraktikkan dhamma harus dilakukan. Praktek dhamma harus dilakukan. Tapi terkadang pula, walaupun salah satu anggota kerabatnya itu meninggal, belum tergugah juga untuk praktek dhamma. Baru kemudian kalau dia sendiri suatu kali mengalami sakit yang begitu parah, begitu akut sampai mau meninggal, baru batinnya tergugah. Oh, ternyata
kematian itu pasti. Untung saya tidak sampai mati, tapi hampir mati. Tergugah batinnya. Kemudian gercep gitu, gerak cepat untuk mempraktikkan dhamma. Nah, 4 jenis orang ini adalah orang yang baik. Tapi kalau dengan 4 hal ini tidak tergugah, wah, berarti bukan kuda yang baik. Nah, yang 4 ini adalah seperti kuda yang baik. Jadi yang nomor 3 itu akan tergugah kalau kemudian cambuknya itu menyentuh kulit. Nah, kalau tadi kan rambutnya. Nah, yang nomor 4 akan tergugah kalau cambuknya sampai menyentuh tulang. Jadi ketika dicambuk kemudian tulangnya juga ikut sakit, tergugah. Tapi kalau kemudian tidak tergugah berarti tidak terlatih. Maka sebenarnya bisa tergugah ketika melihat, mendengar, merenungkan kematian itu ketika kita memahami dhamma. Kalau kita memahami dhamma, bahkan praktik Marananusati juga luar biasa. Praktik merenungkan kematian. Bagaimana mempraktikkan? Kita merenungkan bahwa setiap keluar masuknya nafas, kematian bisa terjadi. Jadi setiap hembusan, tarikan nafas, kematian bisa terjadi. Dan kalau orang paham dhamma, artinya dalam setiap tarikan hembusan nafas, jangan sampai kotoran batin muncul. Karena apa? Kematian bisa terjadi setiap momen. Itu Marananusati. Dan itu akan memunculkan keteguhan batin. Maka ada 4 jenis meditasi perlindungan, Caturaka Bhawana. Salah satunya adalah perenungan terhadap kematian. Dan kapan itu bisa dimunculkan? Ketika ketergugahan batin itu tidak ada. Ketika dalam praktik dhamma tidak ada ketergugahan batin, maka Marananusati itu salah satu yang paling baik untuk dimunculkan. Untuk merenungkan bahwa setiap momen kematian bisa terjadi. Kemudian yang kelima adalah merenungkan tentang alam apaya, alam menderita. Bahwa kita sebagai makhluk masih sangat terbuka pintunya. Sebelum mencapai Sotapanna, masih sangat terbuka pintunya untuk menikmati alam neraka. Menikmati ya. Masih sangat terbuka. Maka kita bisa membaca cerita-cerita, khotbah-khotbah Sang Buddha tentang bagaimana penderitaan yang akan dialami ketika seseorang harus terlahir di alam rendah. Itu bisa memunculkan keteguhan batin. Dan tidak jarang pada zaman Sang Buddha ketika merenungkan penderitaan di dalam alam apaya, mereka mencapai kesucian. Tidak jarang. Contohnya apa? Sang Buddha menyampaikan kepada para bante, pada para biku, kalau kita setiap orang mengumpulkan darah yang keluar dalam kehidupan yang lampau ketika lahir sebagai seekor sapi yang matinya disembelih, maka darah tersebut melebihi air yang ada di 4 samudra. Artinya adalah merenungkan betapa menderitanya ketika harus dilahirkan di alam rendah, alam apa ya, dan kita semua pernah mengalami. Nah, pada waktu itu yang berbicara adalah Sang Buddha. Para biku punya keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Batin mereka siap untuk melepaskan kemelekatan, kotoran batin, sehingga ketika mendengar
Apa yang disampaikan Sang Buddha berkenaan dengan penderitaan di alam apa ya, banyak yang mencapai kesucian. Maka kita membaca tentang penderitaan di alam apa ya bukan untuk menakut-nakuti. Memang kita takut juga, tetapi lebih dari itu adalah untuk memunculkan ketergugahan batin, supaya batin tergugah sebelum kita ke sana, sebelum kita meninggal. Selagi kita masih menjadi seorang manusia, waktunya untuk praktek dhamma. Kita bisa merenungkan sana. Oh, zaman dulu banyak orang tergugah batinnya karena merenungkan itu tentang abhaya. Ada seorang Bante, ini tercatat dalam kitab pengulas, terjadi di negara Sri Lanka, tetapi tercatat dalam kitab suci. Sedang bermeditasi di terik matahari. Kemudian Samnera mendatangi Bante, kenapa tidak bermeditasi, meditasi jalan di terik sinar matahari. Nah, Samnera datang, kemudian Bante, kenapa kok tidak meditasi di tempat yang lebih teduh, kenapa di tempat yang panas? Apa jawaban dari Bante tersebut? Panasnya terik matahari tidak sepanas-panasnya alam neraka. Itu muncul karena apa? Muncul karena ketergugahan batin. Kalau tidak kan nggak mungkin demikian. Meditasi ada panas langsung lari kan, takut gosong. Padahal di alam neraka lebih gosong lagi kan. Memunculkan perenungan demikian. Jadi kalau nanti meditasi di tempat yang panas, lanjutkan saja. Lu nggak apa-apa. Untuk melatih kesabaran, melatih penerimaan diri. Karena meditasi adalah urusan menerima fenomena dengan batin yang tenang, batin seimbang. Kalaupun panas tidak masalah. Justru bersabar. Kalau misalnya meditasi kaki sakit, sekali waktu renungkan, sakitnya kaki ini tidak sesakit ketika terlahir sebagai binatang yang dicincang, tidak sesakit ketika dilahirkan di alam neraka, kan begitu. Meditasi kemudian nggak ada AC, panas, renungkan panasnya tempat ini tidak sepanas ketika dilahirkan di alam neraka, untuk memunculkan kesabaran. Nah, jadi merenungkan penderitaan di alam apaya itu juga salah satu hal yang bisa memunculkan ketergugahan batin, dan itu penting untuk kita miliki. Maka bacalah Anamattagga Sangyutta. Nah, di sana Sangyutta Nikaya, berbagai macam penderitaan di dalam neraka itu disebutkan di sana. Kokalika Sutta, Sutta Nipata, itu juga disampaikan. Kemudian yang tiga selanjutnya, karena waktunya sudah mepet, berkenaan dengan perenungan terhadap penderitaan yang harus dialami dalam kehidupan sekarang, merenungkan penderitaan yang dalam kehidupan yang lampau, dan juga merenungkan penderitaan yang bisa terjadi dalam kehidupan mendatang. Merenungkan penderitaan dalam kehidupan sekarang yang sedang kita alami, kehidupan yang lampau yang sudah kita alami, atau kehidupan mendatang yang memungkinkan kita harus mengalami. Merenungkan duka itu akan memunculkan sangvega, ketergugahan batin. Dalam kehidupan sekarang jelas banyak penderitaan yang dialami. Dalam kitab pengulas, kenapa kita menderita? Karena ahara pariyadi. Karena kita harus bertahan, kita harus survive dengan mencari ahara, mencari makanan. Mau tidak mau, untuk bisa bertahan kita harus mencari makanan. Dan dalam pencarian, banyak penderitaan yang muncul. Ada kompetisi, ada persaingan, ada mungkin saling benci dan sebagainya, bisa muncul.
Dan itu adalah penderitaan. Belum lagi kita sebagai manusia, di satu sisi kita telah sebagai manusia beruntung, ya kan? Kico manusia patilabu. Mendapatkan kelahiran sebagai manusia itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Beruntung kita. Tapi di sisi lain, kicang macana jiwitang, bahwa kehidupan kita sebagai makhluk fana, termasuk manusia, itu sulit. Sulitnya apa? Untuk mempertahankan kehidupan kita itu banyak faktor yang mesti kita pertahankan. Kalau salah satu saja tidak bertahan, kematian bisa terjadi. Kita manusia, kenapa kita sekarang bisa bertahan? Ya karena faktor-faktornya masih intact, faktor-faktornya masih bersama, masih ada nafas, 4 unsur masih sehat, kemudian masih ada pikiran, masih ada makanan yang setiap hari kita konsumsi. Coba satu saja hilang, meninggal kita, satu saja, nggak usah 2, satu saja. Kalaupun ada 4 unsur jasmani yang masih ada, nafas juga masih keluar masuk, pikiran juga masih ada, kalau kita nggak makan, mati juga kan? Kita makan, pikiran juga masih ada, nafas juga masih keluar masuk, tapi salah satu bagian unsur kita rusak. Kita ke jalan tabrak mobil, unsur tanah kita, unsur padat kita hancur, mati juga. Betul ya? Kalaupun kemudian yang lainnya itu masih oke, tapi kemudian unsur air kita rusak, ternyata di darah kita kelebihan gula, diabetes. Ternyata darah kita kebanyakan kolesterol, kena stroke, mati juga. Artinya kehidupan kita itu dipertahankan oleh berbagai macam faktor. Satu saja lenyap, kematian terjadi. Itulah kicang macanang jiwitang, bahwa kehidupan sebagai makhluk fana itu sulit untuk dipertahankan, dan itu adalah duka, itu penderitaan. Maka melihat penderitaan sebagai manusia ini juga sebagai orang yang memahami dharma akan memunculkan sang vega, ketergugahan batin. Kita kemudian merenungkan penderitaan di alam-alam sebelumnya. Kalau kita tidak ingat dengan alam kehidupan sebelumnya, paling tidak kita bisa membaca, kita bisa merenungkan kembali sabda-sabda Sang Buddha tentang betapa kita sudah mengalami berbagai macam penderitaan di alam-alam lain. Seperti tadi salah satu yang sudah disampaikan, itu bisa memunculkan ketergugahan batin untuk mempraktikkan dhamma. Dan kita juga bisa merenungkan bahwa kalau ini tidak dihentikan, maka kehidupan mendatang penderitaan juga akan kita alami. Kita tidak bisa bebas dari penderitaan, di samping kita tidak tahu karma apa, perbuatan apa yang dulu pernah kita lakukan. Sekarang kita selamat, dalam arti kita tahu perbuatan kita dalam kehidupan sekarang. Oke, yang tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah melakukan tindakan asusila, selamat. Tapi kan kita tidak tahu dalam kehidupan yang lampau, seperti tadi babi muda, ya kan? Dari alam Brahma kemudian terlahir sebagai babi, tidak diketahui dalam kehidupan yang lampau pernah melakukan kejahatan, terlahir di alam yang sangat bahagia, tiba-tiba langsung jatuh, meluncur ke bawah. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Maka dan merenungkan ini, sang vega, ketergugahan batin itu bisa muncul. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sang vega cita,
Ketergugahan batin mesti kita munculkan. Karena ketergugahan batin inilah yang nanti akan memberikan motivasi, semangat pada kita untuk tergerak mempraktikkan dharma, untuk segera terbebas dari duka penderitaan. Ketika mulai muncul malas, cobalah kita mencari cara untuk memunculkan ketergugahan batin. Dengan apapun, dengan 8 hal tadi. Merenungkan 8 hal tadi. Ada Sangvega Watune. Kita renungkan untuk memunculkan semangat ketergugahan batin. Semoga apa yang disampaikan menjadi hal yang bermanfaat, menjadi inspirasi, dan menjadi guidance bagi kita dalam praktek dhamma. Semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante. Untuk para umat mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan karena waktunya masih ada. Silahkan. Oh. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin Bante, ataukah kami yang salah nih Bante? Kok perasaannya cuma 6 Bante, belum 8? 8 kondisi yang memunculkan samvega Bante. Jati kelahiran, usia tua, sakit, kematian, alam tumimba lahir, apaya. Yang 3 adalah penderitaan di alam sekarang, yang lampau akan datang. Rupanya itu 3. Rupanya yang 3 itu disingkat gitu. Ya, terima kasih Bante. Ya, kalau begitu memang sudah lengkap 8 Bante. Ya, baik ya. Silakan Rama Hendra. Ya. Saudaraku, selamat malam Bante. Di masa saat ini, khususnya yang muda-muda, apalagi zaman sekarang ini, semua serba mudah Bante. Jadi yang muda-muda ini mengalami mau A sudah langsung dapat, mau B langsung dapat. Bagaimana cara menggugahnya sehingga walaupun muda, mereka tergugah untuk mempelajari Dhamma. Karena kita dapat melihat yang hadir di sini kebanyakan yang muda pun jarang. Demikian Bante. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan membawa mereka ke wihara itu sesuatu yang baik sekali. Itu akan menjadi pondasi. Jadi kalau Sang Buddha itu menyampaikan kepada berumah tangga apa tugas orang tua terhadap anak-anaknya, itu ada 5. Tetapi 2 yang pertama itu berkenaan dengan kemoralan, dengan moral. 2 yang pertama, Papa Niveranti Kalyane Nivesanti, mencegah anaknya dari hal-hal yang buruk, kejahatan, dan selalu mendorong anaknya di dalam kebaikan. 2 ini. Kemudian yang ketiga, Sipang Sikapenti. Jadi mengajarkan, melatih anaknya di dalam keterampilan. Untuk apa? Ya mau tidak mau harus survive. Jadi punya keterampilan untuk bisa survive, untuk bisa mencari uang. Tetapi 2 yang pertama ini berkenaan dengan moral. Karena kalau yang 2 ini tidak ada di sana, mungkin seseorang bisa mencari uang, tetapi ia tidak bisa membalas budi terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua. Ia tidak peduli lagi dengan kemoralan, mana yang baik, mana yang buruk. Maka yang 2 ini yang pertama yang mesti diberikan. Jadi sembari memberikan keterampilan, menyekolahkan anak, juga yang kedua ini harus diberikan. Dengan cara apa? Termasuk membawa ke wihara, untuk bisa berasosiasi dengan Dhamma, dengan hal-hal yang baik, untuk bisa mulai mempraktikkan berdana,
entah kepada para biku, kepada mungkin panti asuhan, panti jompo, dibawa ke wihara. Kemudian selain itu juga orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apalagi orang tua kan, anak itu selalu melihat orang tua. Orang tuanya baik, anak juga merasa safe, akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tuanya itu tidak baik, anak pun juga tidak merasa safe, bahkan itu akan terbawa nanti sampai dewasa dan bisa akan mengikuti, tanpa sadar akan mengikuti juga perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Maka orang tua ini yang kemudian kepada anak-anaknya yang masih muda untuk bagaimana mengajarkan kemoralan dulu. Jadi di tengah-tengah teknologi, kemoderan, atau di tengah-tengah berbagai macam kesenangan indera yang mudah sekali untuk didapat, ketika kemoralan itu masih dijaga, itu akan masih menjadi pelindung. Hanya kalau kemoralan tidak dijaga, ya sudah, memang sulit. Maka tidak ada jalan lain. Karena kita tidak bisa mengubah teknologi, tidak bisa mengubah perubahan zaman, tidak bisa. Yang mesti kita ubah adalah diri kita, perilaku kita. Kita mengubah dari apa yang kita bisa. Kemoralan tetap bisa dijaga untuk anak-anaknya, tetap bisa dilatih. Jadi yang buruk-buruk berusaha untuk dicegah, ketika yang baik dilakukan oleh anak, apresiasi. Diapresiasi, kemudian didorong anak-anak untuk juga melakukan. Nah, dengan demikian, dengan terbiasa dengan hidup di tengah-tengah keluarga yang bermoral, di tengah-tengah lingkungan yang juga bermoral, maka itu akan menjadi ya kesan yang baik bagi anak tersebut. Walaupun harus menghadapi berbagai macam hal yang untuk orang lain bisa membawa kepada hal-hal yang buruk, tetapi tidak akan terjadi pada dia, pada mereka yang tetap menjaga kemoralannya. Dan itu satu-satunya cara untuk bisa menjaga mereka. Ya. Kalau masih kecil, biasanya moral saja dulu. Moral saja dulu. Kecuali kalau anaknya sudah matang sekali batinnya, seperti Sopaka, umur 7 tahun mencapai arahat. Atau Visaka, ya, Visaka, ya, cucunya Mendaka itu yang Visaka ini juga menarik juga karena dia itu sejak kecil sudah sering dibawa oleh kakeknya Mendaka bertemu dengan Sang Buddha. Sering dibawa, yang kemudian dia mencapai kesucian Sotapanna. Tumbuh besar, bersuami, dia menjadi penyokong perempuan yang terunggul di antara para wanita lainnya, Visaka. Dan apakah Visaka itu orang yang tidak berada? Orang yang kaya raya. Mungkin kehidupan dia ya sangat luxury sebenarnya, sangat mewah, tetapi karena kemoralannya dijaga, bahkan sejak kecil dibawa ke Sang Buddha untuk mendengarkan dhamma Sang Buddha, bahkan karena batinnya sudah matang, dia mencapai Sotapanna. Dan dia menjadi penyokong terbesar sampai dia membangun sebuah vihara namanya Pubbarama. Ya, kalau yang ke India kemarinnya ikut ya ke sana, tapi sudah jadi Hindu. Pubbarama besar sekali, lebih besar dari Mahasampati. Walaupun namanya Mahasampati, ya, artinya kan maha, ya, jadi kesuksesan yang maha, ya. Tapi kalah dengan Pubbarama yang viharanya memiliki 1000 kuti, 1000 ruangan untuk para biku, 2 tingkat, banyak lantai bawah dengan lantai atas. Lantai bawah 500, lantai atas 500. Oh, lebih besar. Hanya lebih besar di hotel ya. 1000 ruangan. Nah, itu karena apa? Kemoralan yang dijaga. Nah, kalau nanti sudah mulai tumbuh dewasa, ya baik untuk bisa memasukkan ajaran yang lebih dalam. Tetapi kalau Sang Buddha biasanya ya kemoralan dulu saja, moral dulu saja yang dikokohkan untuk anak-anak. Itu ya.
Kalau anak-anak disuruh melihat duka, aduh. Ya mungkin ada beberapa yang memungkinkan, tetapi yang terpenting adalah kemoralan. Begitu ya. Ya silakan. Ya nanti dua nggak apa-apa karena sudah terlanjur ngacung ya. Karena saya nggak masalah, saya tinggal di sini masalahnya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Bante, Fadil ingin bertanya, untuk munculkan Samvega Citta, Bante sudah menjelaskan ada 8, tapi semuanya yang negatif-negatif Bante. Apakah ada yang positif Bante untuk? Oh ya ada. Pohon. Yang saya sampaikan itu kan sebenarnya kan yang tercatat di dalam kitab pengulas biasanya. Maka tadi saya mengatakan biasanya ada 8 yang bisa memunculkan Samvega. Tapi apakah ketika merenungkan hal yang baik bisa memunculkan Samvega? Tentu. Kita sering mendengar cerita-cerita, kisah-kisah kehidupan pada zaman Sang Buddha, ada si A, si B, si C, termasuk tadi misalnya Visakha, ya kan? Kita mendengar kisah Visakha sejak kecil dibawa ke wihara mencapai Sotapanna, kemudian menjadi penyokong Sang Buddha dan Sangha, kan memunculkan keterbukaan batin juga. Atau misalnya kita mendengar kisah tentang Banti Sariputta, Banti Mahamoggallana, Banti Mahakassapa, yang mereka mempraktikkan Dharma dengan serius, dengan tekun, dan itu bukan sesuatu yang tampaknya negatif, ya kan? Tetapi dari situ, dari cerita-cerita yang ada, kisah-kisah yang menarik itu memunculkan Samvega juga, keterbukaan batin. Maka sebenarnya Samvega itu akan muncul pertama memang ada pemahaman tentang Dhamma. Yang kedua, apapun poin Dhamma itu bisa memunculkan Samvega. Maka pernah juga Sang Buddha menyampaikan, kalau seseorang ketika merenungkan kualitas Sang Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha, ternyata Samvega tidak muncul, keterbukaan batin tidak muncul, dia harus merenungkan, ini adalah bukan keberuntungan, ini adalah kerugian. Sementara saya punya keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, tetapi ketika merenungkan kualitas Buddha, Dhamma, Sangha, tidak muncul Samvega, keterbukaan batin. Artinya adalah ketika merenungkan kualitas 3 ini, tiratana ini, yang kualitasnya adalah baik-baik, positif-positif, itu bisa memunculkan keterbukaan batin. Maka sesungguhnya semua poin Dhamma bisa memunculkan Samvega. Tapi di dalam kitab pengulas ada 8 hal ini yang dikatakan sebagai 8 hal yang biasanya memunculkan Samvega. Tapi semua itu bisa. Begitu ya? Ya, baik. Ya, belakang satu lagi. Waktu Bante Iya. bertanya, tadi kan Bante ada singgung sedikit tentang Patita Samuppada. Jadi saya sering nonton YouTube Bante, sering dibilang bahwa dari Bante itu ada kata-kata singkat yaitu Imasming Sati Idang Nahoti, Imasming Sati Idang Hoti, Imasming Asati Idang Nahoti. Jadi kan Putra Bante jelaskan jadi korelasi dari Avijja kemudian sampai ke Pasa, kemudian Pasa ke Vedana. Jadi di Pasa dan Vedana saya lihat Bante ada sedikit senyum. Apakah di Pasa dan Vedana ini ada yang menarik di dalamnya gitu? Seperti tadi Bante bilang Sang Buddha ada senyum nengok sosok malu gitu. Maksudnya di Pasa dan Vedana ini apakah ada yang apa gitu? Iya. Padi ini kalau dijelaskan panjang lebar ya. Ya. Harus cari SPD yang baru. Tapi ya, intinya Padicca Samuppada
Sang Buddha itu menunjukkan dua hal. Ada faktor-faktor yang memunculkan duka, penderitaan, yang terdiri dari 12 faktor, yang ketika itu diikuti, itu adalah kemunculan penderitaan, dan ketika masing-masing faktor ini itu dipotong, dihancurkan, itu akan melenyapkan, memadamkan penderitaan. Termasuk pasa, pacaya, vedana. Pasa adalah sebab penderitaan, vedana juga sebab penderitaan. Vedana ini muncul karena adanya pasa, kontak. Dan menarik, ketika Sang Buddha berbicara tentang 4 jenis ahara, 4 jenis makanan. Makanan yang membawa setiap makhluk mengalami kelahiran. Itu ada 4 jenis. Salah satunya adalah pasa, kontak. Pasa itu juga artinya sentuhan. Sentuhan bukan kulit, tapi lebih kepada bagaimana indera itu bersentuh dengan objek. Jadi pasa itu dari kata pusati. Pusati artinya menyentuh. Maka pasa itu kata bendanya, persentuhan atau sentuhan. Nah, ada 4 jenis makanan yang membawa seseorang untuk terus dilahirkan. Dan ini juga yang ditanyakan oleh Sang Buddha kepada Sopaka, Samanera Sopaka. Pernah dengar kan? Ada 10 pertanyaan Kumara Panha. Yang pertama adalah King nama Ekang. Apa yang satu ini? Nah, Samanera Sopaka menjawab, Sabe Sata Ahara Tidika. Bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Yang ini kemudian diartikan secara dangkal sekali. Oh, karena semua makhluk bertahan karena makanan, maka berdana makan itu sangat baik. Padahal maksudnya adalah semua makhluk bertahan karena makanan. Dengan kata lain, semua makhluk terus mengalami kelahiran karena ahara ini, karena makanan ini. Makanan apa? Ada 4. Yang satu memang makanan yang kita konsumsi, makanan padat kita, ya kan, Kentucky Fried Chicken, burger dan sebagainya itu yang satu. Itu membuat kita terus dilahirkan, tapi tentu ada sebabnya, karena ada tanha. Kita makan dan makan karena biasanya disebabkan karena tanha. Yang kedua adalah pasa, kontak. Ini juga penyebab mengapa kita terus dilahirkan. Yang ketiga itu adalah mano sancetana, kehendak pikiran. Itu adalah karma perbuatan. Maka tadi saya di awal sekali menyampaikan, karma itu sebenarnya duka, penderitaan. Karma itu penyebab kita dilahirkan. Itu adalah penderitaan, mano sancetana. Kenapa saya katakan itu karma atau perbuatan? Karena Sang Buddha mengatakan, cetanahang bikawi kamang wadami. Wahai para biku, cetana itu, niat itu adalah karma. Maka mano sancetan itu adalah karma. Itu sebab mengapa kita terus dilahirkan. Dan yang keempat adalah vijnana, kesadaran atau batin yang mengetahui. Itu menjadi 4 yang membuat seseorang terus dilahirkan. Nah, pasa ini kenapa itu adalah juga sebab penderitaan, sebab mengapa seseorang terus dilahirkan, mengapa seseorang terus mengalami keberlanjutan. Karena seseorang itu terus mencari berbagai macam sentuhan. Seseorang terus mencari berbagai macam kontak yang disebabkan oleh tanha. Seperti orang terus makan karena tanha, sehingga tanha harus dilenyapkan dengan cara apa? Perenungan, padi sangka yoniso pindah patang padi sewami. Demikian pula seseorang itu terus mencari sentuhan. Bagaimana kita mengatakan manusia itu terus mencari sentuhan, sehingga membuat orang itu terus mencari, sehingga apa? Berlanjut. Coba, di sana ada restoran yang bagus. Itu kan karena ingin mencari sentuhan antara lidah dengan makanan. Oh, di sana tempat yang indah. Itu karena ada keinginan untuk mendapatkan sentuhan antara mata dengan objek.
Oh, di sana ada parfum yang wangi. Itu karena ada keinginan untuk mendapatkan sentuhan hidung dengan bebauan. Dan itu semua disebabkan karena tanha, nafsu keinginan. Dan karena tanha maka muncul keinginan untuk mendapatkan berbagai macam sentuhan, dan itu adalah sebab penderitaan. Sebab penderitaan. Maka Sang Buddha sampai memberikan sebuah perumpamaan untuk dijadikan sebagai perenungan, bahwa sentuhan itu harus dilihat seperti seekor sapi yang sudah dikuliti. Dimanapun dia berada akan diserang oleh binatang-binatang lainnya. Ketika dia berada di tembok, semua binatang yang di tembok akan menyerang dia karena sudah dikuliti. Ketika dia berada di lantai, semua binatang di lantai akan mengejar dia. Dia dilempar ke air, binatang air akan mengejar dia. Betapa pasa itu adalah penderitaan. Nah, sehingga pasa ini sebagai salah satu faktor dari 12 faktor paticca samuppada itu adalah juga sebab penderitaan. Pasa kemudian menimbulkan berbagai macam perasaan. Nah, perasaan itu juga penderitaan dan juga sebab penderitaan. Yang vedeti, yang vedaitang sabantang dukang. Bahwa apapun semua yang dirasakan, semua itu adalah penderitaan, duka pada akhirnya. Dan itu muncul dari pasa juga. Jadi yang vedaitang, apapun yang dirasakan, sabantang dukang, semua itu adalah harus dilihat sebagai duka, penderitaan. Apalagi kalau tidak ada sati perhatian, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada upaya-upaya yang benar, setiap ada perasaan pasti memunculkan kotoran batin. Perasaannya menyenangkan, muncul raga nuzaya, nafsu ragawi. Perasaan tidak menyenangkan muncul, maka di sana muncul padika nuzaya, iritasi, kebencian. Bahkan ketika muncul perasaan yang netral, di sana muncul avijja nuzaya, ketidaktahuan bahwa itu pun juga tidak kekal. Itu juga bagian dari duka penderitaan. Maka perasaan yang muncul dari sentuhan ini, selain dia itu juga penderitaan, dia juga menjadi sebab penderitaan. Maka perasaan juga harus dikenali dengan sati, dideteksi dengan sati, kemudian di sana dimunculkan kebijaksanaan, dan harus ada upaya-upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul karena perasaan. Nah, kalau kita mencoba untuk memotong pasa, memotong perasaan, artinya kita mempraktikkan yang disebut samapadipada, jalan yang benar. Tapi kalau kita mengikuti pasa, mengikuti perasaan, maka kita disebut sebagai miccapativada, mengikuti jalan yang salah. Maka 12 faktor ketika diikuti itu miccapativada, jalan yang salah. Dan ketika ada upaya-upaya untuk memotong faktor-faktor ini, maka disebut sebagai samapadipada, jalan yang benar. Ini sebagai tambahan atas pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Santacito Cera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Selanjutnya, marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Santacito Cera sebelum meninggalkan Dhammasala.